Bayangkan, kamu menghadapi masalah yang sama setiap hari. Mesin macet, kualitas turun, delivery telat. Kamu sudah memperbaiki padahal, tapi masalahnya muncul lagi dan lagi. Sebenarnya apa sih akar masalahnya? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas salah satu tools paling penting dalam problem solving, yaitu cause and effect diagram, atau lebih dikenal dengan diagram tulang ikan, atau disebut juga fishbone, atau banyak orang menyebutkan Ishikawa diagram. Dan di video ini saya akan jelaskan apa itu fishbone diagram, mengapa disebut cause and effect, manfaat dan tujuannya, contoh kasus real, cara membuat fishbone yang benar, dan tips menemukan akar masalah atau root cause. Jadi jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini selalu berkembang. Apa sih itu cause and effect diagram? Cause and effect diagram adalah alat untuk mengidentifikasi semua kemungkinan penyebab dari suatu masalah. Diagram bentuk ini seperti tulang ikan ya, di mana bagian kepalanya mewakili masalah utama dan tulang-tulangnya mewakili kelompok penyebab. Disebut juga fishbone diagram atau Ishikawa diagram. Kenapa sih disebut Ishikawa diagram? Karena diciptakan oleh Kaoru Ishikawa. Jadi itulah tokoh yang menemukan si fishbone diagram ini. Dia adalah tokoh besar, seorang quality control dari Jepang ya. Oke, setiap masalah atau efek pasti memiliki banyak penyebabnya. Misalnya produk cacat, mesin macet, pengiriman telat, atau komplain dari pelanggan. Penyebabnya bisa datang dari manusia, mesin, material, metode kerja, measurement, dan lingkungan. Itu yang disebut dengan 5M1E ya dalam dunia industri. Untuk manfaat fishbone sendiri, yaitu untuk membantu kita brainstorming penyebab masalah secara terstruktur. Lalu manfaat kedua adalah menemukan akar masalah, bukan hanya gejalanya ya. Terus kemudian manfaat ketiga yaitu membantu tim fokus pada penyebab utama. Yang keempat, mempermudah analisis dan presentasi. Yang kelima, dasar untuk pembuatan action plan yang akurat, jadi tidak asal-asalan atau tidak dugaan atau asumsi ya. Kemudian yang terakhir yaitu membantu menghindari perbaikan yang asal-asalan tadi yang saya sebutkan ya. Jadi tool ini sangat cocok untuk meeting improvement, QCC, audit internal, sampai presentasi ke manajemen. Tujuan utama fishbone itu yaitu mengidentifikasi penyebab utama atau root cause dari sebuah masalah. Jadi dengan alat ini kita bisa membedakan antara gejala masalah, penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab utama yang paling berpengaruh. Kalau akar masalahnya tidak ditemukan, pasti masalah itu akan muncul lagi. Jadi kita harus perbaikan ke area root cause atau penyebab utamanya agar masalah itu tidak muncul kembali. Baik, kita ambil contoh sederhananya ya. Misalnya nih, kita punya masalah banyak produk cacat pada proses soldering. Ini masalahnya. Lalu kita buatkan fishbone. Nah, jangan lupa kita ambil dari 5M1E nya tadi, dari faktor man, mesin, material, metode, measurement, dan environment. Nah, dari faktor man itu apa saja sih? Oh, mungkin kurang terlatih operatornya. Kemudian operatornya tidak mengikuti standar operation prosedur. Kemudian operator baru lah yang terlalu sering ganti shift. Nah, itulah dari faktor man. Kemudian dari faktor mesin, bisa jadi karena temperatur tidak stabil, atau karena nozzle solder kendor.
Atau juga mungkin maintenance mesinnya itu terlambat. Dari faktor materialnya, mungkin si timah solder kualitasnya rendah, atau komponen tidak standar, atau PCB-nya lembab. Nah, kemudian untuk metode, mungkin si standar operation prosedur tadi belum jelas, sehingga teman-teman tidak bisa melakukan dengan benar. Atau juga proses tidak distandarisasi, atau tidak ada parameter terukur. Dari segi environment dan lingkungan, itu ruangannya terlalu lembab. Oh, mungkin pencahayaannya kurang, atau area kerja berantakan. Dari proses measurement, tidak ada alat ukur temperatur. Kemudian metode cek yang tidak konsisten, atau frekuensi inspeksi yang kurang. Nah, itulah brainstorming kita dalam menganalisa suatu masalah ya. Jadi tim menganalisis satu persatu penyebab sampai ditemukan root cause utamanya. Itu mungkin contoh dari fishbone. Kemudian kita cara membuat fishbone diagram. Oke, untuk cara membuat fishbone diagram ya, kita menggunakan di sini PowerPoint ya. Yang pertama kita buatin dulu lensnya. Oke. Nah, kita insert lagi untuk panah-panah yang lain, kita copy paste aja. Nah, ini kita copy paste. Lalu ini untuk bagian bawahnya ya, paste lagi. Paste lagi. Nah, sampai dapat untuk 5M 1E nya ya. Udah. Nah, ini kita adalah masalah utamanya di sini. Misalkan di sini masalah utamanya cacat area, yang tadi ya, cacat proses solder. Ini adalah masalah utamanya. Nah, kemudian kita copy paste ini untuk faktor yang pertama, itu misalkan dari faktor mesin ya. Oke, faktor mesin. Ini faktor metode. Selanjutnya copy paste lagi, ini faktor dari main. Kemudian ini faktor dari environment. Dan selanjutnya adalah faktor dari material, dan ini adalah faktor dari measurement. Nah, ini untuk draft fishbone ya. Masalah utama udah ada. Nah, kita tinggal brainstorming ya. Ingat ya, catatan untuk mendapatkan si fishbone yang hasilnya akurat untuk root cause-nya, kita harus diskusi atau brainstorming dengan orang-orang yang di bidangnya ya. Jadi nggak bisa asal-asalan juga ya, atau berdasarkan asumsi, berdasarkan dugaan atau ini ya. Jadi harus berdasarkan data ya. Misalkan sini cacat proses solder. Nah, kita brainstorming ke dalam diskusi tadi, apa sih yang penyebab dari. Jadi cara bacanya itu adalah cacat proses solder, kenapa? Nah, dari faktor mesinnya itu apa? Misalkan dari faktor mesin itu sini karena maintenance-nya
maintenance mesin tidak berjalan. Kenapa maintenance mesin tidak berjalan? Karena sorry. Ini di paling bawah nih. Karena ini apalagi yang bikin cacat beholder dari faktor mesin ya. Karena ini temperatur mesin engine. Oke, lanjut ke metode. Misalkan di sini cacat placeholder karena tidak ada aturan cek. Placeholder kenapa lagi di beda metode? Di sini mungkin SOP-nya tidak berjalan atau tidak jelas lah, tidak jelas. Kita nyontohin dua-dua ya. Selanjutnya mungkin dari faktor measurement apa nih yang bikin cacat placeholder ini dari faktor pengukuran. Alat ukurnya tidak terkalibrasi. Terus menurut material apa nih? Bagian material. Oh, ini apa? Timah solder tidak standar. Dari faktor lingkungan, suhu, misalkan cuaca atau suhu atau inilah suhu ruangan terlalu rendah. Kemudian dari faktor man, operatornya baru. Nah, ini tinggal kita kasih garis. Nah, biasa kita pilih ya, garis. Nah, nanti teman-teman lanjutin seperti ini sampai ketemu masalah root cause-nya ya. Nanti itu bisa bercabang lagi. Jika masih dalam diskusi itu bercabang lagi seperti ini bisa contoh gini, cacat placeholder karena alat ukurnya tidak dikalibrasi. Kenapa alat ukurnya tidak dikalibrasi? Nah, ini nyabang lagi nih di sini. Jika masih ada penyebabnya, jadi pakailah pola 5Y ya, Y analisis ya. Jadi setelah nanti ketemu alat ukur tidak dikalibrasi, misalkan di sini alat ukur tidak terkalibrasi apa? Tidak konsisten. Nah, jadi si root cause-nya itu adalah ini ya. Nah, dari kita kasih tanda simbol ini, hisapnya kita hilangin, no color. Nah, inilah yang menjadi root cause utama ya. Sama halnya dengan yang lain ya, di faktor-faktor lain. Jika udah 5W1H nya itu mentok, udah tidak ada lagi
penyebabnya. Itulah menjadi yang menjadi root cause-nya. Misalnya ini udah temperatur mesin NG ini udah tidak ada lagi penyebab yang membuat temperatur itu NG, berarti temperatur NG lah menjadi root cause-nya. Nah, nanti si root cause inilah yang akan kita pembuktian, lalu kita lakukan aktivitas perbaikan. Oke, mungkin itu cara tutorialnya. Tutorial untuk membuat fishbone ya, sedikit saja dari saya sharingnya, semoga bermanfaat ya. Lanjut ke next slide-nya. Oke, mungkin jadi itulah pembahasan lengkap tentang cause and effect diagram atau fishbone diagram, alat yang paling sering digunakan untuk menemukan akar masalah. Kalau kamu ingin improvement yang benar-benar efektif, mulai dari sini, cari akar masalahnya dulu, baru buat solusinya. Kalau kamu mau saya buatkan tutorial fishbone pakai Excel atau Minitab, tinggal tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.